teman-teman, kita sekarang mau praktekin gimana teknik pertolongan pertama untuk orang yang jatuh saat bersepeda. Ya, kita nggak tahu pertolongan dia pertamanya. penyebabnya apa. Oh iya, tapi apapun kita ya. Indikasinya gimana? Indikatornya? Ada orang jatuh Di pinggir jalan tergeletak gitu ya. misalnya, Prinsipnya gimana nih? Dok? Nah, Awalnya prinsipnya dijelasin. pertama kali kita kan mau nolong orang. Iya. Jadi yang kita harus memastikan diri kita aman. Jadi kalau misalnya kita nolong ini di tengah jalan nggak boleh. Jadi kita nggak usah terlalu heroik, pinggirkan dulu. Jadi misalnya dia posisinya di tengah jalan, kita pinggirkan dulu, cari tempat yang aman. Kita juga harus aman karena kan eranya COVID. Jadi kita nggak tahu nih dia penderita atau bukan. Dia misalnya COVID atau enggak. Ya misalnya kalau mau bantu ya kita harus protokol dulu gitu. Terus habis itu kita ada kan biasanya berkerumun nih. Iya, rame orang, nih. ada apa gitu. Warga ya. Indonesia biasa Nah, ya. biasa kan apalagi sampai video-video gitu. Nah, kita pastikan waktu kita nolong itu tempatnya itu istilahnya udah steril gitu loh. Jadi orang-orang yang berkompeten aja yang ada di situ gitu. Kalau bisa mungkin ada yang nggak perlu tuh nggak usah karena kan dia butuh oksigen kan. Jadi kalau bisa ya jangan berkerumun gitu. Nah, itu yang paling penting. Terus yang kedua kita harus siap-siap telepon atau misalnya siapa yang di situ telepon untuk 118. Kalau Surabaya kan 118 ya. Oke. Itu Nomor telepon apa nih, Dok? nomor telepon darurat. Pinggirkan, habis itu kita pastikan yang ada di sekitar itu adalah orang-orang yang berkompeten gitu ya. Oke, Misalnya, Dok. Jadi yang pertama kita cek responnya dia. Ini jatuh ya ceritanya. Diperhatikan ini Ya, dokter di sini Dimas. juga ada Dokter Dimas. Dokter Dimas, salah satu dokter andalan di tambang minyak lepas pantai. Bener. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan dok. Kita cek respon ya dok ya. Gimana cek respon? Baik, cek respon. Untuk cek respon ini pertama-tama kita pakai suara dulu ya. Jadi kita panggil, umpama namanya ini John, gitu ya. Jangan ditampar atau dicubit, ya. Nggak boleh, karena kalau ditampar atau dicubit itu bukan cek respon. Oke? Cari masalah. Jadi panggil aja John, gitu ya. Misalnya nggak tahu namanya dok. Ya, nggak tahu, misalnya tepuk bapak, aja. ya, Nah, Pak, tepuk. misalnya. Pak. Pak, Berarti kalau dia sadar, berarti ada respon. Kalau dia nggak sadar, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Nah, jadi responnya kan ada 3. Misalnya dia bangun atau kita lihat sambil kita lihat dia nafas atau enggak. Kan kelihatan kan kalau orang nafas gitu ya. Oh, misalnya nggak ada nafas nih, waduh nggak ada nafas. Pilihannya ada nafas atau nggak ada nafas kan. Kalau ada nafas, oke, aman, berarti ada nafas. Setelah nafas kita lihat pulsasi dong. Ya. Sekarang. Baik. Tadi yang dokter Novi bilang kita cek nafas. Jadi look, listen, feel. Jadi kita lihat dadanya ada mengembang nggak. Yang kedua, dengarkan ada suara nafas tidak. Kemudian rasakan, bisa dengan tangan atau kaca. Ya. Jadi kalau bernafas akan ada embun. Kemudian untuk cek nadi ya. Jadi cek nadi kita lihat di jakun, dipegang jakunnya di sini ya kan ada ya. Tarik slide ke samping. Nah di sini ada nadinya. Kalau nggak kerasa mungkin bisa. Ya, kerasa ya. Oh iya. Robot ya. Kerasa ya. Iya. Ya. Nah itu. Jadi itu tanda sudah tidak ada nadi. Jadi saatnya kita lakukan sirkulasi, operasi dada. Nah, jadi kalau misalnya kita temukan nggak ada nafas, nggak ada nadi, langsung kita start CPR. Ya, sambil sebelum kita start kita suruh orang. Jadi itu kan ada banyak orang. Kita langsung jadi ada leader, biasanya kita ada leader, ada yang lainnya yang bantu. Leadernya kasih tahu, tolong waktuin misalnya. Jadi timer, ada yang timer, ada yang bilang tolong aktivasi emergency. Jadi tolong telepon 118. Jadi harus di komando. Ada yang komando, ada yang jalan gitu. Jadi activate emergency, ada yang telepon, terus ada yang mulai CPR. Nah, ya dong. Nah, jadi CPR masalahnya ini kan eranya COVID. Jadi biasanya harusnya kita pijat sama kita bantu nafas. Kalau misalnya kita nggak tahu dia statusnya COVID atau enggak, ya lebih baik kita CPR aja. Tapi misalnya itu keluarga kita, kan kita tahu ya statusnya misalnya istrinya atau suaminya, kita boleh bantu nafasnya. Gitu. Sekarang CPR. Nah, prinsipnya gimana dok? PCR. Baik. CPR. Sebelum CPR, saking seringnya CPR, PCR. PCR ya.
ada dua prinsip yang dalam ini. Yang pertama, jangan memperparah kondisi korban. Ya, seperti tadi ditampar, dicubit itu memperparah kondisi korban. Kemudian yang kedua, jangan menjadi korban selanjutnya. Jadi kalau kita di tengah jalan, jangan CPR, kita taruh samping dulu ya. Iya benar tadi Itu prinsipnya prinsipnya dua itu ya. Kemudian kita mulai dengan CPR. CPR kita, ini kita ada tulang sternum namanya. Kita dua jari di atas tulang sternum, kita taruh tangan kita ya. Sini. Atau lebih mudahnya kalau laki-laki kita lihat garis puting. Jadi di tengah-tengah kita bisa langsung lakukan CPR. CPR ini kecepatannya 100 kali per menit. Jadi 100 sampai 120 kali per menit ya. Jadi kita hitung 1 sampai 30. Tapi untuk lebih mudahnya saya biasa menghitung 1 sampai 9, 1 sampai 9, 2, 1 sampai 93. Ini recoilnya ya. 30 kali gitu. 30 kali. Oke. 30 kali CPR. Seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Nah, Ya, itu 5 siklus. sampai 5 siklus. Sampai 5 kali kayak gitu. Ya, 5 kali. Oke. Terus Harusnya kan 30, terus nafas 2. Kalau Nafas misalnya 2. kita mau bantu nafas boleh 2 kali, 32. Nah itu kalau sudah 5 siklus tuh kira-kira 2 menit. ya. Kita udah bantu dia 2 menit. Jadi nanti timernya juga harus ingatkan. Kadang kita nggak fokus ya yang CPR sudah 2 menit. Nah gitu. Jadi mungkin kok Andre bagian timer nanti oh sudah 2 menit gitu. Nah setelah 2 menit kita cek responnya, lihat dia gimana setelah kita CPR itu, dicek pulsasinya gimana. Misalnya dia kadang kan ada yang kembali tuh, jadi kita CPR-nya bener, dia respon, mungkin ada nafasnya, terus pulsasinya muncul. Nah itu nanti kita evaluasi lagi. Kalau ternyata nggak muncul nih dok, masih Ya, pulsasinya nggak ada, masih diem gitu berarti. nah Ya. itu gimana? Kita lanjutkan CPR. Lanjutkan. Lagi. Tetapi Lanjutkan lagi. jika kita berada di bandara atau alat tempat kesehatan, jika kita punya AED, Nah, kita ambil AED. AED, Ya, jadi AED itu AED. otomatis defibrillator. defibrillator ya. Jadi kita tinggal tempel, nanti alatnya akan mendeteksi EKG-nya. Jadi Iya. apakah iramanya EKG ya dok ya? Ya. Apakah dia butuh shock atau enggak? Tapi kita tetap CPR, nanti alatnya yang menyuruh kita berhenti untuk melihat irama jantungnya. Jika disuruh di shock, kita jangan pegang nanti karena akan stroke Ya. seperti itu. Kalau ada ya. Kalau ada. Jadi tadi kan ceritanya kita telepon gawat darurat tuh. 118. Nah, terus kan ada timnya. Nanti biasanya dia bawa AED. Nanti di situ kelihatan kenapa ini kira-kira henti jantungnya, iramanya apa. Ada yang irama yang masih bisa dikejut, ada yang nggak bisa. Itu kelihatan di gambaran AED-nya tadi. Kalau nggak bisa tuh berarti udah. Kalau nggak bisa ya pijet terus. Oh. Nah, sampai kapan nih dok pijetnya? Nah, pijatnya sampai 30 menit Ah. atau sampai penolong datang. Penolong. Capek juga. Cuma tim medis datang. Datang. Nah, kita kan ini bukan tim medis ceritanya. Iya. Jadi nanti tim medis datang, biarkan mereka yang melanjutkan. Ah. Ah, Atau penolongnya capek. Udah. penolongnya capek ya. Jadi kadang kalau misalnya kita udah gantian nih, jadi kan tadi 2 menit ya gantian, misalnya habis dokter Dimas, Pak Andre bisa CPR lagi, nanti setelah 2 menit muter. Jadi setiap yang CPR posisinya di sebelah kanan orang yang jatuh tadi. Jadi posisinya persis kayak gini. Jadi Kalau sebelah kanan. di sebelah kiri emang kenapa dong? Nggak boleh. Jadi kan kita kan cek pulsasinya di sini. Oh, sebelah yang di kanan. sini tadi. Nah, Oh, posisinya. oke oke. Sama satu lagi dok, kalau dia sadar kita Iya. miringkan ke recovery position. Ya, nanti Ya. kalau udah sadar nanti Recovery mungkin bisa position tujuh. dimiringkan ya dok ya. ya nanti Nah, nanti tergantung kadang bisa dimiringkan. kadang dia henti karena misalnya keselak bakso ada. Iya. Loh iya, Iya, iya. bener. Jadi Selak nanti kita bakso. cek dia ada sesuatu nggak di mulutnya, ada Ya. apa. Jadi untuk orang awam mungkin kita lihat ya, jika ada sumbatan itu Sumbatan. terjangkau, kita bisa ambil. Tetapi jika tidak terjangkau oleh tangan kita, jangan coba mengambil ya, karena bisa merusak jaringan tisu di dalamnya. Nah, ada organ-organnya ya. Ya seperti itu. Gini. Di umumnya dong gini tuh.
Biasanya kita kalau di tempat tertentu ada kotak P3K, itu ambil di situ ada sarung tangannya handphone, nah, kita ambil. Begitu. Yang karet itu. Ya. Jadi airway, breathing, circulation. Nanti itu. Jadi intinya harus jalan nafasnya juga dilihat. Dilihat. Kayaknya Napit perlu coba nih. Yuk. Oh iya. Silakan. Ayo, Pit. Kayaknya tadi briefingnya sih itu. Ayo belajar, Pit. Mumpung di sini, Pit. Harus coba, Pit. Kalau enggak bisa. Oke. Tumitnya nempel, Pit. Dulu. Tumitnya nempel. Oh Pit. gini kan? Landmarknya kan ini. Oh ini di sini. Tiga ini, ini Hmm. 2 cm di atasnya. Jadi sejajar. Duh, bukannya ini tulang ya? Ya itu yang Ya, ditekan. itu yang Ya, itu yang ditekan. Ayo coba kamu aja yang tak takut sekarang. Enggak nanti keratak gitu. Ya jangan. Oh, Jadi 5 cm kedalamannya. 100 Tangannya sampai gimana? 120 kali per menit, kedalamannya 5 cm. Oke. Dan pastikan waktu tekan dia harus kembalinya itu sempurna. Oh, Jadi sampai dia atas ada- lagi ya, gitu. jadi ngembang gitu loh. Oh, oke kita tes. Recoil namanya. Ya. Mantap. Oh, Bedanya di Yes. tulang. Pakai ini. pakai Ya. ini berarti Ya, namanya. Ya. itu di dada tengahnya. Oke. Berarti gini ya, Dok. Yes, bagian Dari ini, benar. Chan. Oke. pakai bahu ya. Oh, Jadi tepatannya di gini. bahu bukan di siku. Siku. Berarti gini. Lurus, yes. Oke. Tekan. Sampai tiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelamaan ya? Terus Ayo. Dulu. Kalau belum dibilang stop, jangan stop. Terus 91, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 Ya, gitu, sampai 5 kali ya. Terus 2 kali. Masih ya. Oh, oke. Nah, waktu nafas itu kita didangain. Oh, ini orangnya Bisa- ini head tilt, chin lift. Jadi kalau kadang kan lidah itu pangkalnya Supaya jatuh kerongkongannya kan. anu. Kalau orang nggak sadar itu jatuh ke pangkal, akhirnya dia menutup jalan nafas. Berarti itu kesedak lidah sendiri gitu. Iya, bisa. Itu jalan nafas. Menutup Menutup. lidahnya, kalau nggak sadar kita kan turun. Napit pernah kesedak gigi nggak? Terus ini ditutup gitu. Udah 32. Ini tapi kan itu kalau misalnya keluarga sendiri Iya. atau Ya apa? kita Kalau kenal. nafas buatan gimana, Dok? Kalau nafas buatan ya. Mikir, Pit. Aduh ini cowok ya. Oh iya. Gimana? Mau ini? diganti Napit? Janganlah. Saya aja mungkin disuruh nggak apa-apa. Gini terus gitu ya. Gitu. 2 kali. Tapi kan emang masuk Dok maksudnya. Kan masuk, Mas. Nanti dadanya mengembang. Nanti harus Oh, pasti. ini harus kayak dikokop gitu loh Kalau sama benar mulut ya. kita. Nanti dia kita lihat sambil miring gini kita lihat dia Oh, jadi kita niup posisi mulutnya harus tertutup Iya. supaya nggak ada udara bocor. Ya, terus Fungsinya dia untuk memasukkan Terus tekanan positif. ini memang harus didangakkan gini. Iya. Oh. Jadi ditiup pas di kerongkongannya ini. Ini jago ini. Hidung tadi ya, Dok ya? Iya. Gini. Oh, Oke. ininya nggak ditutupin toh? Iya gini sambil Oh, sambil ditutup. Biar Oh, sorry. sambil gini. Oke. Terus ditiup. Sambil dilihat. Itu 2 kali. Sampai ngembang ya, Dok? Sampai ngembang terus CPR lagi. Kalau nggak ada orang lain ya wes kita tok CPR 32 sampai capek. Sampai ada bantuan datang. Oke. Kadang kan kita sendirian misalnya ya wes mau nggak mau. Coba Napit, CPR sama 2. ingat prinsipnya, jangan menjadi korban selanjutnya. Oh, iya. Kamu kecapean, kamu nanti Capek jadi aja korban. sudah, gimana? Nanti tahu-tahu berdua gitu. Saya mau coba saya coba, Dok. Ayo ke Andre. Oh, iya, boleh. Silakan. Ini kok jadi pengen nyoba sih. Tapi yang nafas coba. Hah? Oh, kalau dua-dua langsung dijalanin boleh? Ya nanti 30 dulu kamu tunggu dulu 30 baru. Oh, baru aku. nafas. Oh, kalau misalnya pas 30 saya nggak boleh. Jangan, nggak boleh kan lagi 3. Oh, kok ono detak jantung ya? Duk gitu. Ya, dengan sendiri. Iya, itu. Iya. Oke. Oke, coba ya, Pit. Iya. Time, Pit, ngapain, Pit? Oh, oke. Oke ya. 7 9 10 Jadi bahaya. berangkat nanti ya. Ini powernya Oh, berarti cuman oh, Kaden ya, main Kaden ya, Dok ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7
9. Tapi dadanya cekung. Jadi 1, orang 2, hidup pacarnya kan bukan. Iya. Tolong ya, ini serius. Nyawa ini, nyawa. Iya. Jangan bikin ketawa, oke? Posturnya sudah betul ya, Dok? Bener-bener. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 2 kali. Anggap itu Raisa. Malah di. Ya, 2. Lagi ya? Nah, gitu sampai. Oh, ininya didorong ke atas. 6. Oke. Capek teman-teman. Terus apa yang harus dilakukan setelah 32 5 siklus apa? Cek pulsasi lagi. Oh iya. Cek Kita yang cek. Ada 5 nggak? Nggak ada, Dok. Nggak ada, pijat lagi. Nggak ada, pijat lagi sampai 30 menit atau sampai capek atau sampai ada yang Datang. berhentiin. Berarti kalau nggak ada yang datang, sudah capek tinggal, Dok. 30 ya. Janganlah. Oh, innalillahi. Tak kira ditinggal. Iya, itu udah mati. Ya, kalau kamu terusin, kamu jadi korban lagi. ada. Iya. Gitu. Oke, mungkin penonton ada yang mau coba. Ada yang Kita hari ini kebetulan kedatangan teman-teman dari FG Basra Inframe. Jadi buat teman-teman FG Basra yang paling sering moto di sana mungkin jadi salah satu witness. Kalau ada kenapa-kenapa di Basra, saya harap harus bisa. Bukan malah jatuh di foto. Konten. Oke, ini Kodani silakan mencoba. Heeh. Sini saja. Oke, ininya lurus kok. Dorongnya pakai ini. Terus. Nempel. Terus Pakai bahu. Pintunya jadi engselnya. Iya. Oh. 4, 5, 7, 8, 9. Slidingnya. Kanan. Nah, di situ. Rasa ya? Rasa ya? Lemah. Baru mau ku bilang lemah. Ya itu. Oke, jadi sampai itunya muncul. Kalau sudah muncul, misalnya udah Kalau sudah muncul ya nggak usah di CPR. Kita lihat kenapa dia kayak gitu. Oke. Yang penting tadi bantuan emergensinya tuh harus datang juga. Dan yang 118 tadi Iya. Dok ya. Oke. Mungkin ada lagi mau yang disampaikan sama Ya, ini kan jadi first aider, Oke. penolong pertama. Jadi bukan sebagai dokter, kalau jadi dokter kan pulang bisa langsung praktek ya. Iya. Atau bukan juga sebagai perawat karena mereka ada medical treatment. Iya. Jadi kita hanya menolong, bukan juga sebagai paranormal. Karena kita tidak menerawang ya. Iya. Kita harus how to check the condition of victim tadi. Cek respon, nadi, dan breathing-nya, Iya. napasnya ya. Oke. Seperti itu. Jadi ya ngikutin apa yang tadi disarankan itu Iya, aja ya. iya. Selebihnya nanti nunggu Nanti panggilan kalau datang. misalnya dia sadar atau misalnya Aha. dia kenapa lagi misalnya nafasnya atau ada sumbatan itu biasanya yang lebih Tahu? ahlinya yang tim emergency tadi nanti yang akan melakukan tata laksana selanjutnya. Oke, gitu. Ada lagi Kodani mungkin mau tanya sesuatu? Enggak ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi dari dokter-dokter? Yang pasti kalau ada pasien tidak sadar, jangan ragu-ragu untuk melakukan CPR jika sudah mendapatkan training. Nah, Oke. Jangan pura-pura nggak tahu nih. Iya. Aduh, aku nggak tahu udah pergi aja. Iya, kadang kan kita agak gimana gitu ya. Takut disalahin dong. Iya, nanti takutnya ada mungkin kalau saya sih Dok, timbul persepsi bahwa kalau takutnya Bayangin kalau kita itu udah keluarganya sendiri Iya sih. gimana. Pertolongan kadang ada yang mikir kalau udah kita lakuin takutnya amit-amit pergi malah karena kita nanti disalahin. Enggak ya. Kalau dia sudah tidak ada nadi, berarti kan dia sudah Sebaiknya. Gitu ya. Yang penting niatnya, Bro. Ya, oke. Yang penting niat dan keyakinannya. Oke. Yakin kalau Yakin kata Ko Fiali. kata dia. Betul. Oke, itu aja. Jangan pergi dulu. Jadi nanti kalau lihat Koko ini di jalan nggak bantuin, Muncul muka. langsung muncul teriak, "Oh, kasih CPR kok." Iya. Langsung yang mulut tuh. Oke. Langsung yang. Oke, itu aja. Udah semuanya. Oke, teman-teman, jadi itu video tentang tutorial ya. Tutorial.
Iya ya, tutorial CPR ya, basic ya. Life support. Life support. Jadi untuk nolong orang yang jatuh gitu ya di jalan, apapun penyakitnya lah ya. Yang penting kita tolong dulu, niatnya tadi yang dibilang. Jadi terima kasih teman-teman yang udah menonton, dan ini Dokter Dimas ada di sini, dan dari Dokter Novi juga, dan Dokter Dani Halim di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. See you on the next video. Bye. Telepon untuk 118. Kalau Surabaya kan 118 ya. Oke. Itu Nomor telepon apa nih, Dok? nomor telepon darurat. Kalau nomor telepon dokter? Boleh.